Halo, selamat bertemu lagi di dalam renungan harian. Kasih Tuhan selalu bersama dengan kita, sehingga kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saat ini kita berada di hari Kamis, tanggal 9 Desember tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus mengasihi kami semua. Saat ini firman-Mu kami akan baca. Roh Kudus terangi hati kami, biar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik. Kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian saudara firman Tuhan yang boleh kita baca di saat yang berbahagia ini. Amin. Tema kita saudara-saudara, kaya kemurahan. Umpo sugi kamasokanan. Saudara-saudara yang kekasih, seandainya saya kaya, saya akan membantu banyak orang miskin. Demikian ungkapan ini seringkali kita dengar. Walaupun tidak dijamin apakah komitmen itu akan dilakukan oleh orang-orang yang mengatakannya ketika suatu kelak mereka betul-betul menjadi kaya. Saudara, di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-7, Paulus menasehati jemaat Korintus untuk mencontoh kemurahan hati jemaat Makedonia dalam berbagai kasih kepada pihak lain. Sekalipun jemaat Makedonia juga menderita, namun kasih Allah yang ada dalam hati mereka membuat mereka tetap bersukacita dan peduli pada orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan orang lain, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memilih berbelas kasih dan menolong orang lain yang membutuhkan. Bahkan saudara, mereka memberi melampaui kemampuan, bukan karena mereka kaya, melainkan karena berlimpah dalam kasih. Saudara-saudara yang kekasih, memang tidak ada salahnya kita meningkatkan kondisi hidup kita ke arah yang lebih baik, karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi setiap orang. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Kita tidak boleh menutup hati terhadap orang lain.
hanya karena kita sibuk mengejar kemakmuran untuk kepentingan pribadi saja. Hidup yang bermakna, saudara, adalah hidup yang dapat melakukan sesuatu bagi orang lain, dan hal itu hanya dapat dilakukan jika kita memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati bukanlah soal mampu atau tidak, tapi hubungan harmonis yang terus dibangun bersama dengan orang lain berdasarkan kasih, sebagaimana yang diajarkan Kristus. Karena itu, saudara, mari milikilah kemurahan hati dalam perjumpaan dengan orang lain, karena itulah kehendak Kristus. Dan percayalah, dengan bermurah hati, maka kita menjadi pribadi yang dapat menyambut orang lain, menerima orang lain dengan penuh ketulusan, dan dapat hidup bersama dalam kasih Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Roh Kudus, mampukan kami mengimplementasikan firman-Mu ini. Berkati kami semua, hidup kami Tuhan, kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan menilik kami dengan baik, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan dengan tenang. Keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami, rencana-rencana masa depan kami, biarlah Tuhan berkati, sehingga semuanya akan berjalan dengan indah dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau berkati setiap pergumulan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang berhadapan dengan banyak persoalan komunikasi, tantangan dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi yang lain. Kuatkan kami menghadapinya, agar kami boleh tenang, boleh teguh menghadapi dengan baik. Bapa, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, peliharakan agar terus memerintah dengan penuh kasih, negara kami aman, pemerintah terus menegakkan kebenaran-Mu. Para pelayan-Mu, Tuhan berkati, biar terus setia melayani. Kondisi bangsa kami dengan bencana alam, banjir, gunung Merapi, dan banyak lagi tantangan, bahkan kami tidak tahu kondisi ke depan. Tapi biarlah Tuhan berperkara, menolong, dan setiap saudara-saudara kami yang bergumul karena korban bencana alam, mereka juga tetap kuat dan tenang, bahkan selalu berserah diri hanya kepadamu. Bapa, terima kasih, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Salam sehat, Tuhan memberkati.